Ya, selamat datang di channelnya Mas Yudi yang Delta 7 Oscar Italy Zulu. Kali ini Mas Yudi mau berbagi cara bagaimana memprogram HT Welcome WR808 melalui PC ya. Nanti link programnya akan Mas Yudi selipkan di video, nanti bisa di-download dari situ dan jangan lupa juga untuk menontonnya secara utuh ya, jangan di skip-skip. Oke, untuk kamu yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang sudah subscribe silahkan nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi untuk video-video terbaru dari Mas Yudi. Kemudian jangan lupa juga di share dan di like. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar supaya Mas Yudi tahu apa yang menjadi kendala atau juga apa yang ingin disampaikan ke Mas Yudi. Oke, selanjutnya mari kita langsung saja ke workshop. Baik, yang dibutuhkan adalah satu buah HT Welcome 808, kemudian satu buah obeng minus ya, bebas yang penting minus. Lalu ada satu buah kabel data untuk Welcome dan satu buah PC atau laptop ya. Ini kita siapkan. Baik, ini adalah HT Welcome yang ingin kita program. Nah, di sini terlihat bahwa di port ini dilindungi oleh satu buah penutup ya, penutup yang bergambar headset dan mikrofon. Nah, jadi ini harus kita buka dulu bautnya, karena baut ini memastikan bahwa HT ini jadi kedap air ya. Maka ini cukup kencang dari pabriknya, jadi harus kita buka pakai menggunakan obeng minus ya. Nah, jadi untuk memprogram tidak cuma hanya memerlukan kabel, tapi juga memerlukan alat untuk membuka bautnya. Ini bautnya, nah, jangan sampai hilang ya. Kita letakkan di sini. Kemudian membukanya sekali lagi ya, dilihat. Membukanya karena biasanya kalau dari yang baru itu dia agak keras ya, agak susah karena masih tertempel ya. Nah, jadi membukanya itu bukan dicongkel dari atas ya, bukan dicongkel dari atas, tapi dari bawah begini. Nah, karena pengaitnya ada di atas. Nah, di atas ini ya, jangan sampai pengaitnya patah nih. Kalau dipaksa nanti dia patah, dan sel karet ini nanti, sel karet yang bagian sini nanti renggang penutupnya. Nah, kalau ini renggang maka dia sudah tidak anti air lagi ya. Nah, ini sangat sensitif ini ya, jadi jangan dipaksa membukanya. Jadi cukup pada saat terpasang, cukup dibukanya begini, diangkat. Nah, gitu ya. Oke. Nah, lanjut kita pasang kabel program. Kabel program yang sudah kita persiapkan. Nah, ini kabel programnya khusus ya. Ini sama dengan punya Alinco. Nah, kalau punya Bopeng, misal rekan-rekan misalnya ini dibandingkan ya dengan punya Bofeng. Nah, ini punya Bofeng bentuknya seperti ini ya. Yang punya Alinco atau Welcome, dia lebih kecil jaraknya. Nah, jadi pastikan dulu kabelnya sudah punya ya, karena ini kabel yang berbeda. Jadi kalau teman-teman punyanya Bofeng ya harus bikin atau beli. Nah, belinya di mana? Di tempat beli HT-nya ya. Nanti kalau beli kabel, nanti dapat juga softwarenya. Softwarenya untuk memprogram Welcome WR808 ini ya. Nah, kemudian yang kedua kita pasangkan di port ini ya. Kita pasangkan di sini. Nah,
Ingat, masangnya harus benar-benar. Nah, kalau cuman segini, ini masih renggang ya. Masih renggang, coba dilihat. Nah, terasanya memang masuk, tapi masih renggang. Nah, kalau begitu nanti dia tidak akan bisa membaca ya. Nanti seolah-olah kabelnya rusak atau softwarenya yang rusak. Nah, jadi harus benar-benar mentok. Nih, masih bisa dimentok ini. Nah, tuh masih ada satu step lagi. Ada satu step lagi, satu langkah lagi yang harus ditekan gitu ya. Kalau kita masukkan begini saja, nanti di program tidak bisa baca. Nah, jadi harus ditekan lagi benar-benar pas masuk ke dalam. Nah, itu ada suaranya ya. Baru bisa. Oke. Kemudian ini USB-nya kita pasangkan ke komputer. Oke, saya yakin penonton saya udah ngerti ya cara pasang USB ke komputer. Jadi nggak perlu di kamera begitu. Oke, lanjut. Kita sudah pegang HT-nya. Sekarang kita pindahkan dulu ke sisi sini. Oke, saya dekatkan lagi laptopnya ya, karena saya nggak punya screen recorder yang cukup bagus, jadi kita rekam langsung dari layar saya, biar lebih alami juga ya, biar lebih alami dan tampilannya sama dengan yang ada di laptop. Oke, kita masuk ke programnya, namanya SHT 3000. Ini ya, kita zoom coba. Kita zoom. Nih. Programnya namanya SHT 300 ya, sorry. SHT 300. Nah, ini buka. Oke. Kemudian kita klik yes. Nah, muncul ya programnya ya, tampil programnya. Coba saya zoom lagi. Nah, begini mungkin pas nih. Oke. Selanjutnya, ketika programnya sudah ada, sudah tampil, nah maka kita set dulu. Sebelum kita nyalakan HT-nya, kita set dulu. Set communication port. Nah, di communication port ini, kalau teman-teman nyoloknya di port USB lain, nanti dia yang menyala port yang itu ya, yang ada di colokannya ya. Nah, jadi ini tadi sudah pas di COM 3, ini diklik saja. Nanti bisa beda-beda ya, di komputer teman-teman juga bisa beda-beda. Bisa di COM 1, COM 2, COM 4 gitu ya, tergantung dari portnya. Nah, misalnya dia nanti ciri-cirinya adalah misalnya coba saya pindah dulu portnya ke port sebelahnya. Nah, ini kita tutup ya, kita uji coba. Misalnya dia di port, saya pindahkan ke port sebelahnya, communication portnya. Nah, ini tadi kan setnya di COM 3 nih, karena saya pindah dia harusnya di COM 4 kan, tapi tidak ada tanda hitamnya ini, maka harus saya klik dulu. Nah, diklik baru bisa jalan gitu. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah terhubung ya, portnya sudah terhubung dengan aplikasi. Nah, maka setelah itu kita nyalakan. Kita nyalakan HT-nya. Nah, lalu kalau memang di HT-nya sudah ada program dan mau di backup, caranya adalah kita di tab program ini kita pilih read data from Interphone. Nah, begitu. Lalu muncul di sini ya. Muncul box ini, klik read.
Jadi nanti akan tampil tanda begini ya. Nah, kedip-kedip di layar, di lampunya pada saat proses membaca. Kemudian klik OK, finish ya, klik OK. Nah, ini masih ada kotak ini ya, kita tutup. Nah, terlihat di sini aplikasi daftar frekuensi yang sudah ada terprogram di HT ini. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa disetting saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya jelaskan dulu kolom-kolomnya. Pertama, ini adalah RX frekuensi. Jadi ini adalah frekuensi di mana teman-teman menerima pancaran radio. Bisa dari RPU atau bisa juga dari rekan-rekan yang lain ya. Kemudian ini adalah TX. TX frekuensi adalah frekuensi di mana teman-teman transmit ya. Transmit teman-teman atau frekuensi inputnya RPU. Nah, di aplikasi ini tidak menyediakan seperti di HT ya, yang menggunakan plus 1000, 1500 gitu. Tapi dia langsung menuju ke frekuensi yang diinginkan, yang ingin digunakan. Jadi misalnya di sini RX-nya 45880, kemudian TX-nya 146 misalnya. Nah, harus langsung ditulis 146 sekian di sini. Jadi tidak seperti setting HT lain, dia pakai plus minus gitu. Ini sama settingnya dengan Baofeng ya, langsung menuju frekuensi yang diinginkan. Nah, kemudian di sini ada CTSS atau DCS. Nah, di sini bisa dipilih ada on, ada off. Misalnya CTSS ini untuk mendecoding ya. Jadi ini kalau kita menerima pancaran, nah menerima pancaran dari lawan yang sudah di encoding, sudah di di enkripsi ya, mungkin begitu bahasa enaknya, diacak ya begitu. Nah, ini untuk membukanya harus menggunakan ini ya, CTSS ini atau DCS. Nah, ini langsung satu tab saja dia, DCS-nya sama di sini, sama dengan CTSS ada di dalam satu pilihan. Nah, jadi tergantung nanti settingannya apakah menggunakan CTSS atau tidak untuk penerimaannya. Begitu juga untuk pancarannya sama ya. Kalau ini di satelit kita menggunakan CTSS ya, CTSS. Nah, ini CTSS encoding. Jadi kita TX, kita transmit supaya repeater bisa membaca. Biasanya settingannya ada tone-nya. Nah, ini tone-nya. Kalau istilah biasa kita dengar itu tone juga ya, sama tone-nya ini. Kemudian TX power kita bisa set antara low dan high. Lalu di sini ada scan add. Jadi pada saat kita mau menggunakan proses scan di HT, apakah dia diikutkan atau tidak begitu ya. Nah, kalau kita ikutkan bisa, kalau tidak ya tidak apa-apa. Ini ini biasanya digunakan untuk kita misalnya punya channel favorit, misalnya ada 4 misalnya begitu. Nah, jadi supaya kita bisa ganti-ganti dengarnya yang mana yang aktif gitu kan, dia langsung pindah. Nah, pakai ini scan add ini, kita masukkan saja di yes misalnya. Jadi pada saat kita scan, dia akan muter dari channel 1 sampai channel 4, yang mana yang ada sedang siaran gitu ya, sedang ada orang berbicara transmit, maka dia akan berhenti dan mendengarkan gitu. Kemudian channel spacing ini atau bandwidth ya. Ini bandwidth bisa wide bisa narrow gitu ya. Kalau narrow ini dia memang lebih sempit, tapi pancarannya agak sedikit lebih mungkin lebih jauh mungkin ya. Nah, tapi suaranya lebih enakan didengar yang wide ya. Lebih enak didengar yang wide begitu. Kemudian ada kolom busy lock ya. Nah, busy lock ini maksudnya pada saat ada orang transmit gitu. Ada orang transmit di suatu frekuensi, maka kita tidak bisa memencet PTT meskipun
daya kita lebih besar, watt yang kita pakai lebih besar, tapi kita juga tidak bisa mencet gitu karena ada frekuensi masuk, ada sinyal masuk begitu. Nah, jadi kita setting ada off, ada on. Kalau saya biasanya frekuensi untuk setting untuk busy lock ini off ya. Nah, setting untuk busy lock ini off biasanya. Tapi kalau memang teman-teman menggunakan RPU ya, menggunakan RPU yang bisa dijangkau dan didengar banyak orang, dan takut salah pencet gitu ya, tiba-tiba orang lagi ngobrol kita pencet lalu seperti ngejam gitu ya. Nah, ini pengamannya kita pilih on gitu. Jadi kita tidak akan bisa ngejam ya. Ngejam maksudnya orang ngomong kita putus dengan transmitnya kita gitu. Itu kemudian ada PTT ID. Nah, PTT ID ini adalah suara yang titut. Nah, begitu biasanya di awal, bisa disetting di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir gitu. Suara titut-titutnya ya. Cuman ini kalau saya sarankan kalau di komunikasi satelit itu jangan dihidupkan ya. Jangan dihidupkan karena agak mengganggu ya, agak mengganggu rekan-rekan yang lain gitu. Jadi kalau bisa dimatikan saja. Nah, kemudian ada channel name. Nah, channel name ini adalah nama yang akan tampil di layar kayak seperti ini ya. Ini AO91 di channel nomor 5 ya. Nih, AO91 di channel nomor 5 gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi ada pilihannya ya. Nah, kalau kita klik more, nanti dia muncul seperti ini. Tabelnya sama persis, cuman dia posisinya dari atas ke bawah. Nah, kemudian ini ada yang belum Nah, ini DTMF signaling ya. Nih ID code ini bisa kita pilih. DTMF ini nanti bunyinya lebih bervariasi ya dibandingkan dengan PTT ID tadi. Oke, kemudian ini tanda tanya ya, saya belum tahu juga ini apa, tapi saya set off saja. Oke, nah itu. Kemudian setelah ini namanya channel information ya. Ini khusus tempat untuk kita menyimpan dan memasukkan channelnya. Nah, ini sampai totalnya ada 199. Nah, berarti 199 channel ya bisa kita simpan. Wah, banyak juga kan? 199. Oke, kemudian kita masuk ke option. Nah, di sini ada square ya. Nah, square ini untuk membuka ya, seperti teman-teman tahu ya, membuka dan menutup pancaran. Jika pancarannya terlalu lemah maka dia tidak akan mendengar ya. Nah, karena kebetulan HT ini saya gunakan untuk komunikasi satelit, maka square-nya saya set 0. Nanti biasanya standarnya 5. Standarnya 5 begitu ya. Jadi kalau saya set 0, kemudian background light itu nyalanya lampu LCD-nya ya. LCD-nya apakah off terus atau on terus begitu ya, atau bisa nyala 5 detik, 10 detik, 15 detik. Kemudian baterai save, ada pilihan on and off. Language-nya ada Chinese dan Inggris ya. Nah, ini misalnya kita pencet 1, 2, 3, nah gitu ya, nanti dia bersuara gitu ya. Kemudian keep volume, jadi pada saat kita mencet-mencet apakah dia ada suara beepnya gitu ya, pip pip pip, nah gitu.
Saya matikan saja. Kemudian Vox levelnya ini adalah kita berbicara tanpa harus menekan PTT ya. Nah, jadi sensitivitasnya bisa disetel di sini. Jadi misalnya rekan-rekan pakai HT sambil misalnya mengerjakan sesuatu, kemudian HT-nya ini disambungkan ke ke mikrofon extra mic misalnya yang mendukung Vox ya, maka nanti dia bisa langsung transmit sendiri tanpa harus dipencet PTT-nya. Kemudian key auto lock, nah ini menghindari terpencet-pencet ya, tidak sengaja terpencet-pencet tombol-tombol ini dihidupkan atau dimatikan. Saya sih matikan saja karena agak ribet kalau terkunci-kunci. Kemudian ini ada name. Nah, name ini untuk tampilan display ya, display di menu sini, yang di sini dia bisa tampil frekuensi atau tampil nomor saja, nama ya, seperti ini tampilnya nama. Kemudian start info ini adalah tampilan nama, atau bisa juga kita masukkan apapun ya di sini. Misalnya kalau seperti saya masukkan Mas Yudi misalnya, Mas Yudi. Nah, Mas Yudi cukup ya. Coba call sign saja deh. Yang kita atas telepon Oscar Italy Zulu. Nah, kemudian standby backlight ada di sini. Nah, kebetulan ini yang ini tidak ini ya. Ini karena kan ini satu warna saja LCD-nya. Nah, jadi saya belum bisa memastikan apakah ini berfungsi ya, yang di bagian sini. Lanjut, di sini ada Vox delay. Vox delay ini yang berhubungan dengan Vox level tadi ya. Nah, Vox delay ini adalah berapa detik dia mengunci, kemudian setelah Anda selesai ngomong dia harus menutup lagi begitu. Pada saat dia membuka, kemudian setelah selesai Anda ngomong, dia tidak mendeteksi suara lagi, maka dia akan menutup, begitu, melepas PTT secara otomatis. Ada pilihan 1, 2, sampai 4 ya. Kemudian ada time of timer. Nah, ini time of timer adalah fungsinya menjaga dari terlalu panas HT-nya ya. Jadi kalau kita pencet terus begitu kan, nanti lama-lama terlalu panas HT-nya terlalu panas, dan dayanya juga akan berkurang ya kalau Anda pencet PTT terus begitu sambil ngomong gitu ya. Misalnya kita keasikan gitu. Nah, biasa kan kalau kita suka ngobrol itu udah lupa tuh berapa detik kita pencet PTT. Nah, dengan time of timer ini, time out timer. Nah, time out timer ini kita bisa set. Misalnya setiap 30 detik dia langsung lepas PTT otomatis begitu. 60 detik lepas PTT otomatis. Nah, jadi kita tidak khawatir lagi HT kita kepanasan begitu ya. Kemudian ada scan mode, ada time, carry, dan search ya. Lalu ada open show mode. Nah, ini bisa voltage, bisa informasi. Informasi ini berhubungan dengan yang start info ini tadi ya. Berhubungan. Nah, kemudian call and tone-nya ini yang biasa titik tadi. Nah, itu bisa on, bisa off. Ini saya off-kan saja. Kemudian step frekuensinya ada pilihan dari 5, 6,25, 10. Nah, ini dipilih saja ya. Kalau saya pilihnya yang paling rapat saja, 5. Kemudian work modenya bisa frekuensi ya, VFO, bisa memori. Memori ini sama dengan channel ya. Cuman kalau memori ini dia tampilannya namanya frekuensi. Kemudian kalau channel dia tampilannya nama gitu. Nah, lalu ada di sini radio voice ya. Radio voice ini volumenya ya. Nah, begitu. Oke. Itu setelah kita setting
Di sini ada juga, nah di sini ada tab radio. Tab radio ini untuk menyimpan frekuensi radio-radio yang kita mau dengar ya, radio FM ya, bukan radio radio rekan-rekan kita, bukan ya. Ini radio FM, radio komersial. Jadi misalnya kita punya 105.0 misalnya gitu ya. Nah, frekuensi radio umum ya. Nanti di save di sini. Kemudian kalau memang misalnya kita tidak mau ada radio ya, kita bisa centang di sini. Nah, forbidden receive. Jadi dia tidak akan menerima siaran radio begitu. Oke, ini kita hapus saja. Saya tidak pernah pakai soalnya ya. Ini biasanya kalau untuk yang jaga malam atau hiburan-hiburan, menunggu hiburan mengisi waktu luang gitu ya, sepi tempatnya sambil dengar radio bisa. Oke, ini pilihannya ada VFO, nanti tampilnya adalah frekuensi atau channel. Nah, channel ini angkanya di sini bisa urutan 7, 8, 9 gitu ya, yang sudah kita program gitu. Oke, kemudian ada pilihan 76 sampai 108, ini di Indonesia ya. Yang 65 sampai 76 ini di Jepang apa ya kalau nggak salah. Saya kurang tahu juga. Nah, jadi ini klik OK saja. Kalau Anda setting, biasanya saya cuman di channel sini sama di option. Nah, untuk DTM app-nya karena saya tidak menggunakan titut itu tadi, jadi settingnya di sini ya. Di sini settingnya, jadi saya tidak pakai. Jadi ini biasanya diisi untuk untuk panggilan ya. Biasanya muncul namanya di HT lawan begitu pada saat kita transmit. Oke, ini bisa di remote stun, remote kill. Nah, jadi misalnya kita punya 20 HT, kemudian kita mau mematikan HT-nya supaya nggak bisa transmit lagi, kita setting dulu HT ini DTM app-nya apa begitu ya. Nah, ini saya belum pernah juga pakai ya. Nanti takutnya mati beneran, nggak bisa dipakai lagi. Oke, nah kemudian setelah selesai kita isi, kita write ya. Kita write ini artinya kita isikan programnya ke HT. Nah, kita write, kita pastikan dulu kondisi HT-nya menyala ya dengan posisi lampu berwarna hijau. Kita write. Nah, akan muncul kolom di sini. Ini saran saya jangan diisi password ya. Jangan diisi password atau jangan dicentang ya. Langsung saja klik write. Karena biasanya kalau sudah di password terus lupa, maka ya wassalam gitu, HT-nya udah nggak bisa diprogram lagi, sudah paten gitu ya, nggak bisa diprogram, nggak bisa di reset gitu. Nah, jadi kita klik write saja. Nah, ini ada kedip-kedip ya, kemudian di sininya berjalan, dia menulis programnya ya. Nah, sudah selesai, finish. Oke, maka dia kembali ke set channel nomor 1. Kita matikan. Terus kita lihat apakah tadi yang saya setting di sini di option ini, start infonya apakah bisa ya tampil. Coba kita lihat. Nah, tampil ya Yankee Delta 7 Oscar Italy Zulu. Oke, itu saja untuk programming dari HT Wearcom. Nah, setelah selesai, jangan lupa dipasang kembali ya. Jangan lupa dipasang kembali tutupnya, karena ini sangat penting ya. Ini sangat penting. Kalau tidak ditutup,
jadi tidak HT anti air lagi ya. Nah, kan eman-eman ya, udah beli niatnya anti air, nggak taunya tidak anti air lagi. Nah, ini kita pastikan kencang ya, tapi ingat jangan sampai terlalu kencang, nanti bisa dol. Nah, kita fokus hit ya. Oke, cukup. Oke, itu saja. Ini karena HT untuk satelit ya, HT untuk satelit. Nah, kalau untuk lokal saya ada Wearcom ya, saya ada Wearcom, saya ada apa, HT itu yang Wearcom dual band ya. Oke, itu saja kali ini yang bisa di-sharing oleh Mas Yudi. Jangan lupa. Oke, itu tadi cara menyeting HT Wearcom WR808. Semoga video ini bermanfaat. HT ini sangat mudah diprogram ya melalui PC. Linknya sudah saya Mas Yudi bagikan juga tadi di depan video, nanti dicari ya, nanti dicari kemudian diketik saja di browser untuk di-download. Oke, itu saja dari Mas Yudi. Semoga video ini, sekali lagi semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Jangan lupa diklik subscribe, dinyalakan loncengnya, di-share dan di-like. Kemudian kalau ada pertanyaan dan juga ada saran, silahkan diisi di kolom komentar. Oke, sekian dari Mas Yudi. Salam Yankee Delta 7 Oscar Italy Zulu.